Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pleno kasus pertama blok endokrin. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membawakan pleno ini. Ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 2. Langsung saja kita ke kasus bagian pertama. Seorang laki-laki 21 tahun datang ke UGD RSPBA dengan keluhan jantung berdebar, mudah lelah, cepat berkeringat, tangan gemetar, berat badan menurun, dan menurut pasien 1 bulan lalu timbul benjolan di leher bagian depan dan terlihat mata agak menonjol. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum, kesadaran normal, vital sign, tensinya 140/90 mmHg, nadi 102 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, mata konjungtiva animus tidak ditemukan, sklera ikterik tidak ditemukan, dan ditemukan exophthalmus. Hidung, mulut, dan leher dalam batas normal, jantung, bunyi jantung 1-11 reguler, paru-paru, ditemukan suara dasar vasikuler, abdomen supel, tidak ada nyeri tekan, tidak ada nyeri lepas, hepar dan lien tidak teraba. Ekstremitas, edema, refleks fisiologis dalam batas normal, refleks patologis tidak ditemukan. Ditemukan tremor pada ekstremitas superior, serta leher tampak benjolan di tengah leher, itmus tidak teraba, tidak ada nyeri tekan, dan bruit tidak ada. Untuk pemeriksaan penunjang, didapatkan bahwa hemoglobin 11,7 gram persen, leukosit 8.600 per dl, trombosit 225.000 per dl, dan kimia darahnya SGOT 42, SGPT 1,2, ureum 24, kreatinin 1,2, hormon T3-nya 3,26, hormon T4-nya 188, hormon TSH-nya kurang dari 0,05, dan EKG adanya sinus takikardi. Dari kasus bagian pertama dan kedua, didapatkan bahwa keyword yang pertama itu laki-laki usia 21 tahun, keyword yang kedua jantung berdebar, mudah berkeringat, gemetar pada tangan atau tremor, keyword yang ketiga berat badan menurun, keyword yang keempat timbul benjolan di leher, keyword yang kelima mata terlihat agak menonjol. Dan problemnya jantung berdebar, mudah berkeringat, dan gemetar pada tangan. Untuk diferensial diagnosis, ada 2, yaitu hipertiroid dan Graves. Hipotesanya, laki-laki berusia 21 tahun terkena hipertiroid. Didapatkan 13 dono, yaitu definisi hipertiroid, etiologi, patofisiologis, faktor resiko, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, gejala, komplikasi, prognosis, penata laksana, obat hipertiroid, dan penulisan resep pada kasus ini, gejala, serta EKG sinus takikardi. Langsung saja kita ke learning issue. Yang pertama, definisi hipertiroid. Jadi, singkatnya, hipertiroid itu adalah kondisi di mana kerja hormon tiroid mengakibatkan respon yang lebih besar dari keadaan normal atau tubuh menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan. Untuk sumber tertera pada slide. Selanjutnya, etiologi hipertiroid. Jadi, lebih dari 95% hipertiroid ini disebabkan oleh penyakit Graves, yaitu suatu penyakit yang antibodinya merangsang sel-sel untuk menghasilkan hormon tiroid yang berlebih. Tetapi ditemukan faktor lain, yaitu toksisitas pada stroma multinodular, edema hipofisis penyekresi tototropin, ada tumor sel benih seperti karsinoma, ada tiroiditis. Sumbernya tertera pada slide. Yang ketiga, patofisiologis hipertiroid. Jadi penyebab hipertiroid mayoritas itu oleh penyakit Graves, goiter multinodular toksis, dan goiter mononodular toksis. Hipertiroid pada penyakit Graves biasanya disebabkan oleh antibodi reseptor TSH yang menyebabkan rangsangan pada aktivitas tiroid, dan pada goiter multinodular toksis biasanya berhubungan dengan sistem autoimun itu sendiri. Untuk sumbernya tertera pada slide. Yang keempat, faktor resiko hipertiroid. Beberapa faktor resiko hipertiroid itu ada umur, usia di atas 40 tahun, jenis kelamin, wanita, itu lebih rentan terkena hipertiroid, genetik,
dan merokok, stres, riwayat penyakit keluarga. Jadi apabila ada keluarga yang pernah menderita hipertiroid, itu menjadi faktor resiko hipertiroid. Zat kontras yang mengandung iodium, obat-obatan yang meningkatkan sekresi hormon tiroid seperti amiodaron, serta faktor lingkungan. Faktor lingkungan biasanya disebabkan karena kadar iodium dalam air yang tidak mencukupi. Sumber tertera pada slide. Kelima, ada pemeriksaan fisik hipertiroid. Pemeriksaan fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama, status lokalis. Jadi, lokasinya dideskripsikan apakah di bagian kanan atau kiri. Ukurannya dideskripsikan dalam sentimeter. Jumlahnya atau satu atau lebih dari satu. Konsistensinya lunak atau keras, apakah nyeri atau tidak. Selanjutnya, bagian kedua itu status generalis. Nah, status generalis ini apakah tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, matanya apakah ada eksoptalamus, serta jantungnya takikardi. Untuk sumbernya tertera pada slide. Keenam, pemeriksaan penunjang hipertiroid. Yang pertama itu ada pemeriksaan untuk mengukur fungsi tiroid. Yang kedua ada pemeriksaan antibodi terhadap antigen tiroid. Ada pemeriksaan radiologi, ronsen, USG, radioisotop, pemeriksaan histopatologis, serta pemeriksaan potong beku. Sumbernya tertera pada slide. Untuk gejala hipertiroid ini dilihat dari berbagai sistem. Untuk sistem kardio, biasanya dia ditemukan hipertensi. Untuk sistem gastrointestinal, biasanya ditemukan berat badan yang menurun, diare. Untuk sistem integumen, biasanya akan berkeringat berlebih. Untuk sistem pernafasan, pernafasannya akan lebih cepat. Untuk sistem perkemihan, resistensi cairan dan menurunnya otot urin. Untuk sistem muskuloskeletal, kesetimbangan protein negatif dan kelemahan otot. Untuk sistem endokrin, ini biasanya terjadi pembesaran pada kelenjar endokrin, yaitu di leher. Untuk sistem saraf, ini biasanya mudah gugup dan gelisah. Serta untuk sistem reproduksi dan ditemukan eksoptalamus. Sumbernya tertera pada slide. Learning issue yang ke-8, komplikasi hipertiroid. Komplikasi yang pertama itu eksoptalamus, di mana terlihat mata pasien agak menonjol. Dan yang kedua itu stroma tiroid atau tirotoksikosis, itu di mana pasien akan mengalami demam tinggi dan takikardi berat, serta dehidrasi. Dan komplikasi yang lainnya itu ada penyakit jantung. Sumber tertera pada slide. Kesembilan, ada prognosis hipertiroid. Jadi prognosis hipertiroid ini dipengaruhi oleh etiologi dan komplikasi yang menyertai. Nah, kemampuan pengetahuan dan pemeriksaan ini sangat menentukan prognosis. Kalau ada kegagalan terapi, prognosisnya dapat menjadi buruk. Sumber tertera pada slide. Penata laksana hipertiroid ada konservatif atau menggunakan obat-obatan seperti propiltiourasil, ada surgikal seperti radioaktif iodin, itu untuk memusnahkan kelenjar tiroid yang hiperaktif, dan tiroidektomi atau pengangkatan kelenjar tiroid yang membesar. Selanjutnya ada rentan nilai normal pemeriksaan lab, dapat dilihat pada slide. Ada pemeriksaan kalium, kalsium, ureum, kreatinin, SGOT, SGTP, serta yang lainnya. Sumbernya juga tertera pada slide. Yang ke-12 ada obat hipertiroid. Jadi ada dua kelas atau dua golongan obat, yaitu tionamid dan imidazol. Tiourasil dipasarkan dengan nama propiltiourasil dan imidazol dipasarkan dengan nama metimazol, dan kartimazol dengan dosis maksimal 100-150 mg. Ini untuk resep obat pada kasus ini. Jadi yang pertama itu obatnya propiltiourasil dengan dosis 150 gram karena pasien ini menderita hipertiroid, dan yang kedua itu adalah propanolol, yaitu obat hipertensi karena tensi pasien 140/90 mmHg. Selanjutnya EKG dan EKG sinus takikardi. Jadi EKG itu adalah elektrokardiografi, alat bantu diagnosis yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung yang hasilnya nanti berupa grafik. Sementara sinus takikardi itu
sinus dengan kecepatan jantung itu lebih dari 100 kali per menit. Jadi ada dua sinus takikardi, ada yang fisiologis sama non fisiologis. Kalau yang fisiologis itu biasanya terjadi saat sedang olahraga dan saat cemas. Sementara kondisi non fisiologisnya itu biasanya terjadi saat demam dan saat tirotoksikosis. Untuk mekanisme kasus ini, laki-laki 21 tahun, keluhannya jantung berdebar, mudah lelah, BB turun, tremor, benjolan di leher, serta mata agak menonjol. Didapatkan pemeriksaan fisik, tensinya 140/90 mmHg, eksoptalamus, tremor, dan benjolan di tengah leher. Didapatkan pemeriksaan penunjang, hormon T3-nya 3,26, hormon T4-nya 188, TSH-nya kurang dari 0,05, dan EKG adanya sinus takikardi. Dari keluhan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, didapatkan bahwa pasien ini menderita hipertiroid dan hipertensi grade 1. Karena itu, penata laksanaannya diberi obat anti hipertiroid, yaitu propiltiuracil, dan obat hipertensi, yaitu propanolol. Kesimpulan dari kasus ini, laki-laki 21 tahun menderita hipertiroid dan hipertensi grade 1. Sekian presentasi pleno dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.